Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabarnya yang di rumah? Saya harapkan tetap sehat, di mana pada saat ini masih dalam kondisi yang banyak sekali COVID terus meningkat, dan kita boleh terus beribadah walaupun melalui online. Kami yakin Bapak Ibu Saudara yang di rumah akan terus diberkati. Mari kita akan mulai ibadah ini. Kita akan pujikan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa Engkau sungguh baik. Siapkan Bapak Ibu yang di rumah dengan hati yang terus berserah kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada saat ini. Di minggu ini kita akan bersama-sama pujikan Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita akan ulangi lagi. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang pada Tuhan pada ibadah hari ini. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Menaikkan syukur Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah
di sepanjang hidup. Mari kita datang pada Tuhan, mengucap syukur Tuhan kalau pada kesempatan ini kami boleh Engkau berkati dengan kesehatan, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah melalui online ini. Dialah Tuhan, walaupun ada di rumah, kami yakin dan percaya jemaat-Mu akan terus diberkati. Tuhan, Engkau akan pimpin acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Amin. Mari kita akan pujikan sukacita. Tiada ragu lagi, kita akan pujikan bersama-sama dengan yang di rumah 2 kali. Ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi dia yang percaya padamu. Yang di rumah mungkin bisa berdiri. Kita akan pujikan bersama-sama. Tiada ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Silahkan duduk kembali yang di rumah. Selama seminggu kita diberkati Tuhan. Mari kita akan memberikan berkat-berkat Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, mengucap syukur Tuhan kalau pada kesempatan ini kami boleh memberkati, terus memberkati setiap apa yang kami lakukan. Dan saat ini kami akan mengembalikan berkat-berkat yang Kau berikan. Ialah Kau sendiri yang akan menyanyikan berkat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan pujikan Berilah Sifat Murah Hati. Sifat murah hati pada kami, ya Tuhan, agar seluruh hidup kami rela kami baktikan. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Puji Tuhan, jika kesempatan pagi hari ini saya dipercaya Gereja Baptis Indonesia Gading melalui panitia mimbar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 18 Juli 2021. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8 dengan judul Tetap Tinggal di Dalam Pokok. Tema dalam bulan Juli yaitu dewasa dan bertumbuh. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah pencipta alam semesta ini dengan segala isinya. Mengucap syukur ya Tuhan, jika kesempatan hari ini Engkau masih tetap mempertemukan kami, walaupun kami beribadah di rumah masing-masing dengan keluarga kami ya Tuhan. Mengucap syukur, Engkau terus melindungi kami, membentengi kami dari kuasa kegelapan, dari hal-hal yang tidak baik. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus, kehidupan kami hanya ke dalam Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah kami, pelayanan kami, firman Tuhan ini. Hamba-Mu ya Tuhan yang penuh dengan kelemahan, memohon hikmat, bijaksana, dan itu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang hidup, pribadi yang benar, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-8. Judul perikop di sana yaitu Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Judul Tetap Tinggal di Dalam Pokok. Supaya kita menjadi dewasa dan bertumbuh, harus tetap tinggal di dalam pokok. Saya menggarisbawahi kata tinggal di dalam judul tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinggal mempunyai arti masih tetap di tempatnya dan sebagainya, masih selalu ada, sedang yang lain sudah hilang atau pergi. Tinggal juga mempunyai arti yang lain, diam, pokok atau tinggal di pokok, juga mempunyai arti selalu, tetap ya. Tinggal itu berarti selalu tetap pada pokok, bergantung kepada, berserah kepada, terpulang kepada. Demikian beberapa arti kata tinggal di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tinggal bukan melekat atau menempel. Kembali di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, melekat atau menempel pasti harus pakai sarana, lem atau sebagainya. Melekat atau menempel hanya bersifat sementara dan pastinya tidak kuat. Bagaimana sebuah ranting bisa
tumbuh dan berbuah, ranting harus tinggal pada pokok atau batang pohon. Bagaimana kita semua jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Gading bisa tetap dan terus bertumbuh dan berbuah? Jawabannya harus tetap tinggal dalam pribadi Yesus yang adalah pokok sendiri. Bagaimana kita bisa tetap tinggal di dalam pokok yang benar itu? Saya mencari ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dibutuhkan pemahaman dan pengertian. Yang kedua, mau menerima asupan gizi atau vitamin dari pokok. Dan yang ketiga, jika kita berbuah dan dinikmati buahnya oleh banyak orang. Yang pertama, dibutuhkan pemahaman dan pengertian. Ayat 1 sampai yang kedua. Ya, di sana dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus memberikan perihal tentang dirinya. Yesus adalah pokok anggur dan Bapa adalah pengusahanya. Pokok mempunyai arti segala tumbuhan yang berbatang keras dan besar. Pokok batang kayu dari pangkal ke atas. Jadi pokok anggur mempunyai arti batang dari kayu anggur untuk mengeluarkan tunas sampai bisa menghasilkan buah. Bapak adalah pemilik usaha dari batang dan anggur tersebut. Jika setiap ranting berbuah, ia harus tetap tinggal pada pokok atau batang kayu tersebut. Ranting tidak bisa mengeluarkan buahnya sendiri dan bisa dinikmati orang kalau ranting tidak tinggal pada pokok atau batang kayu. Yesus adalah pokok atau batang dari pohon kehidupan, dan Bapa adalah pengusahanya. Pengusaha adalah yang mengusahakan supaya batang bisa berfungsi untuk menghasilkan buah, dan buahnya juga enak, bisa dinikmati oleh banyak orang. Ayat yang kedua, di sana dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kenapa ranting tidak bisa berbuah? Pasti banyak faktor. Yang pertama bisa jadi karena sudah rusak ranting tersebut. Yang kedua, tidak dapat suplai makanan dari pokok atau batang. Selanjutnya, banyak benalu atau hama yang merusak ranting tersebut. Ranting jika tidak bisa berbuah, yang harusnya bisa berbuah, akan dipotong dan dibuang supaya tidak mengganggu atau merugikan pertumbuhan ranting-ranting yang lain yang mau berbuah. Juga supaya ranting dipotong supaya mengurangi asupan atau jalur peredaran makanan, mengurangi beban dari pokok atau batang kayu tersebut. Itu ranting yang tidak bisa berbuah. Ayat yang kedua bisa dikatakan, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ranting yang bisa mengeluarkan buah akan selalu dibersihkan, akan selalu dirawat dan diperhatikan supaya menghasilkan lebih banyak buah. Dibersihkan dari benalu hama yang mengganggu proses pertumbuhan. Ranting yang berbuah selalu dipelihara dari hal-hal kecil sampai ia mengeluarkan banyak buah dan dinikmati buahnya. Karena setiap pohon, saya ulangi, karena setiap pohon dikenal dari buahnya. Buah yang enak akan disukai oleh banyak orang, bahkan dikenal kepada orang lain, bahkan dikenalkan oleh orang lain, atau bahkan bangsa-bangsa lain untuk diekspor. Buah yang kurang enak akan dikonsumsi
untuk diri sendiri atau kurang laku, tidak untuk dijual atau dipromosikan. Demikian saat kita bergereja atau berorganisasi dalam sebuah gereja. Organisasi gereja atau individu yang menaungi dari setiap organisasi gereja bisa dewasa, bertumbuh dan berbuah jika tetap tinggal pada pokok, yaitu Yesus itu sendiri. Ada 4 fungsional gereja yang saya tahu: sekolah minggu, PKMP atau PKRB, WBI, BBI. Dari tiap organisasi gereja ini ada ketua, wakil, dan dibantu para panitia dan seksi-seksi untuk menjalankan program-program gereja atau dari tiap organisasi gereja yang ada. Semua bisa berjalan bersama-sama jika satu dengan yang lain saling mengasihi, menjalin komunikasi yang baik, dan terpenting tetap minta hikmat dari Tuhan yang adalah kepala dari gereja melalui gembala sidang yang ada. Setiap ranting ingin bisa berbuah dan dinikmati atau menjadi berkat bagi banyak orang jika ranting tersebut tetap tinggal pada pokok atau batang kayu dari pohon itu. Demikian setiap organisasi fungsional gereja jika ingin dewasa, bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang, jika tiap-tiap pribadi yang dipercaya menjadi bagian dari fungsional organisasi tersebut tetap tinggal dalam bimbingan dan kuasa Yesus, mengandalkan Yesus dalam tiap keputusan yang diambil, bukan berdasarkan pengalaman atau pikiran-pikirannya sendiri. Tiap pribadi rajin berdoa, baca firman, dan bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap tinggal di dalam pokok. Yang kedua yaitu mau menerima asupan gizi atau vitamin dari pokok. Bagaimana sebatang ranting bisa tetap tinggal di dalam pokok yang benar itu? Ranting harus mau menerima asupan gizi atau vitamin dari pokok batang kayu. Ayat yang ketiga sampai yang ke-6 saya akan bacakan kembali. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bagaimana sebatang ranting bisa tetap tinggal di dalam pokok yang benar itu? Ayat yang 3-6 ini dengan jelas menjelaskan bahwa tiap pribadi yang sudah bersih karena menerima firman yang disampaikan oleh Yesus, tiap pribadi mau menerima nasihat dan ajaran yang Yesus sampaikan, tiap pribadi mau menerima gizi atau vitamin yang Yesus tawarkan atau berikan. Ayat yang keempat di sana juga jelas, kita harus tetap tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, dengan maksud supaya tiap pribadi yang mau tinggal di dalam Yesus akan selalu diberi makanan dan minuman yang bergizi. Demikian ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri jika ia tidak tinggal pada pokok atau batang buah. Tiap-tiap pribadi tidak bisa berbuah dan nikmati jika tidak tinggal pada Yesus. Kembali saya akan membaca ayat yang kelima. Saya katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang mau tinggal dalam Yesus akan berbuah banyak. Siapa saja yang mau mengandalkan Yesus dalam tiap kehidupan akan bermanfaat
dan menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa saja yang tidak tinggal dan mengandalkan Yesus akan dibuang dan dicampakkan dalam api karena tidak bisa berbuat. Ayat yang ke-6 dengan jelas dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Nama dan pengalaman tidak menjamin sebuah keberhasilan jika ia tidak mengandalkan Tuhan. Jabatan dan kedudukan tidak menjamin keberhasilan dalam dunia pelayanan jika ia tidak tinggal dan diam dalam Tuhan. Dalam dunia pelayanan tidak berhasil kalau segala keputusan tidak mengandalkan Tuhan. Dalam dunia pelayanan akan berhasil kalau tiap-tiap pribadi dan individu selalu mengandalkan Tuhan dalam tiap-tiap keputusan. Dalam pelayanan yang terpenting adalah motivasi kita yang benar untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mencari pujian atau supaya dipuji orang, bukan untuk mencari nama. Semata-mata yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Selalu mengandalkan Tuhan dalam tiap keputusan. Selalu tetap tinggal di dalam Tuhan supaya mendapat atau menerima asupan gizi atau vitamin yang baik dari Tuhan. Itu yang kedua. Yang terakhir, bagaimana supaya kita tetap tinggal pada pokok. Yang ketiga yaitu jika kita berbuah dan dinikmati buahnya oleh banyak orang. Ayat yang ke-7 dan ke-8 bisa dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kita bisa tetap tinggal di dalam pokok jika kita berbuah dan bisa dinikmati buahnya oleh banyak orang. Kita bisa tetap tinggal di dalam pokok jika buah pelayanan kita hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Jika kita orang-orang percaya tinggal di dalam Yesus dan kita menuruti setiap firman-Nya, maka Yesus mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kita akan menerima. Kita bisa menerima apa saja yang kita minta, asal ada syarat, yaitu jika tinggal di dalam Yesus dan menuruti setiap firman yang sudah tertulis. Ayat yang terakhir yang bisa dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kita bisa memuliakan nama Tuhan jika kita berbuah banyak dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Jiwa-jiwa baru kita perlu jangkau sebanyak mungkin melalui panitia PI dan didukung oleh panitia-panitia yang lain, membuka tempat-tempat pelayanan yang baru, melebarkan sayap untuk mencari orang-orang yang belum percaya atau masih tersesat dalam kehidupan mereka. Kita semua orang percaya bisa melibatkan diri menjangkau banyak jiwa. Dukungan doa, tenaga, waktu, pikiran, dan dana sangat diperlukan. Gereja bisa dikatakan dewasa dan bertumbuh jika ada kehidupan. Gereja bisa dikatakan dewasa dan bertumbuh jika ada perubahan. Gereja bisa dewasa dan bertumbuh jika ada pos-pos pelayanan yang baru dibuka, sehingga nama Tuhan Yesus saja yang perlu dimuliakan. Mari Bapak Ibu, kita bisa dikatakan memuliakan Tuhan jika kita berbuah banyak. Buah-buah itu bisa jadi jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Program-program yang mendukung pertumbuhan gereja boleh berjalan. Kesetiaan kita semua dalam bersekutu, berbakti bersama keluarga, sikap dan perbuatan kita yang membuat nama Tuhan baru. Kesimpulannya, jadi supaya gereja atau pribadi kita bisa dewasa dan bertumbuh adalah kalau kita semua orang-orang percaya tetap tinggal di dalam pokok
yaitu Yesus itu sendiri. Senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus dalam tiap kehidupan kita. Perlu pemahaman dan pengertian tentang pribadi Yesus, menerima asupan gizi atau vitamin dari pokok. Dan yang terakhir, jika kita berbuat dan dinikmati buahnya oleh banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, ini Tuhan firman-Mu ya Tuhan. Hamba sudah menyampaikannya ya Tuhan. Tolong Tuhan, buka hati pikiran kami dalam firman yang kami sampaikan ini ya Tuhan, yang kami sudah dengar. Kami mengerti, kami ingat, dan kami bisa menerapkan pada kehidupan kami untuk rumah kemuliaan Nama. Berikan kami ya Tuhan hati seorang murid yang siap untuk dibentuk, yang siap untuk diarahkan. Berikan kami hati seorang hamba yang taat, yang tunduk, yang patuh akan perintah-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang hidup, pribadi yang benar, kami sudah berada di surga dunia. Amin. Mari kita akan pujikan respon kita dengan lagu Ku Hidup Bagimu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita ulangi lagi. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan.
tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menaikkan syafaat buat gereja kita, buat bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami agungkan selama-lamanya. Tuhan, pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami terus berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, di mana kami sebagai warga negara. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk Presiden kami Joko Widodo bersama Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Engkau berkati mereka ya Tuhan yang dibantu para menteri, anggota MPR, DPR, DPRD, Gubernur, Camat, Lurah hingga tingkat RW/RT. Biarlah melalui mereka ya Tuhan, bangsa ini terus boleh mengalami perubahan kemajuan ke arah yang baik, ke arah yang benar, yaitu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertanian, keamanan hukum, sehingga semua masyarakat boleh mendapat berkat dari pemerintahan ini hingga berkelanjutan, dan bangsa ini pula juga boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan, kami terus berdoa ya Tuhan Yesus untuk keamanan di bumi Indonesia. Tolong sertai Bapak TNI Polri dengan kerjasama masyarakat Indonesia yang ada, supaya senantiasa boleh menjaga akan keamanan keutuhan di bumi Indonesia. Setiap orang yang akan mengadakan kekacauan boleh digagalkan, dan setiap orang yang telah mengadakan kekacauan boleh ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kami terus juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami ini ya Tuhan, yang Engkau izinkan dilanda corona. Kami menyerahkan semua sepenuhnya ke dalam tangan rakyat Indonesia, beserta pemimpin dan wakil kami ya Tuhan. Biarlah kami mengerti akan maksud-Mu ini ya Tuhan. Biarlah corona ini boleh kami atasi bersama-sama. Kami ucap syukur jika vaksin sudah ada ya Tuhan. Biarlah melalui vaksin tersebut ya Tuhan, kami semua boleh divaksin ya Tuhan, dan kami sendiri juga tidak ceroboh dalam menjalani hidup sehari-hari ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap pribadi yang sudah terkena, biarlah mereka tetap semangat dalam menjalani hidup ya Tuhan, sehingga mereka mau kembali pulih beraktivitas setiap hari, tidak kurang dari suatu apapun. Dan mereka yang tidak kena ya Tuhan, supaya boleh memotivasi satu sama yang lain untuk keluarga mereka, teman-teman mereka ya Tuhan, supaya tetap menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah secara ketat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tidak lupa menyerahkan tempat tinggal kami ini ya Tuhan, Kota Solo, Surakarta, Karanganyar dan lain sebagainya. Kami menyerahkan di dalam tangan ya Tuhan, biarlah tempat tinggal kami ini juga aman, nyaman, karena pemerintah yang ada ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan Yesus untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia yang akan mengadakan musyawarah besar di bulan Agustus nanti. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sudah Engkau pakai, mereka yang duduk dalam panitia. Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah melalui mereka ya Tuhan, mubus ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak kurang dari suatu apapun. Setiap sarana yang dipakai tanpa kendala ya Tuhan. Setiap sarana yang dipakai ya Tuhan boleh mengatakan untuk bermusyawarah bersama dan bermufakat untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biaya yang diperlukan kami memohon kepada-Mu saja ya Tuhan, karena Engkau Allah sumber berkat kami, Allah yang kaya, Allah yang berkata tepat pada waktunya. Kami menyerahkan untuk mengubah ya Tuhan hanya di dalam tahun untuk GKBI. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk gereja-Mu tempat ini, Gereja Baptis Indonesia Gading. Mengucap syukur ya Tuhan jika Engkau terus memakai Gereja Baptis Indonesia Gading ini ya Tuhan, untuk boleh menjadi alat-Mu, untuk boleh memperluas kerajaan di bumi ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada itu, Pendeta Batara, keluarga yang Engkau pakai
Kau terus pakai hamba-Mu secara luar biasa dalam mengembalakan jemaat-Mu ya Tuhan. Pendeta didik ya Tuhan, yang juga Engkau pakai untuk membantu pelayanan di Gading ini ya Tuhan. Juga yang ada di Sabang, baik itu yang ada di Mubusan, BPW Candirejo, Bapak Teja ya Tuhan, juga yang ada di Watu Gajah. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan ya Tuhan. Setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang dilayani, biarlah melalui hamba Tuhan dengan kerjasama yang baik dengan seluruh jemaat Tuhan, gereja-Mu boleh bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami menyerahkan itu setiap program-program yang sudah ada ya Tuhan, supaya semua program boleh berjalan efektif, seterusnya dan terbaik ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk panitia perancang gereja. Kami menyerahkan semua sepenuhnya tanpa terkecuali ya Tuhan ke dalam tangan. Kau berkati ya Tuhan ketua perancang, juga yang dibantu para anggota, para saksi panitia Tuhan. Terus Tuhan kami mohon kepada-Mu, satukan tali kasih di antara kami semua, sehingga kami semua tetap saling mengasihi, saling berbagi, saling memotivasi, saling menguatkan di dalam Engkau. Biarlah nama-Mu saja yang boleh dimuliakan melalui pribadi lepas pribadi ya Tuhan, yang sudah Engkau percaya duduk dalam kepanitiaan. Kami menyerahkan ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami terus juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu GPI Gading tanpa terkecuali ya Tuhan, baik yang ada di induk maupun di cabang BPW dan TPW. Engkau berkati semuanya dengan damai, sukacita, ketentraman hati. Engkau terus buat berhasil setiap pekerjaan usaha di tekun, sehingga setiap jemaat hidup dengan melimpah berkat dari-Mu ya Tuhan. Mereka yang tidak bekerja, yang belum bekerja, tolong dalam mencari pekerjaan ataupun usaha, sehingga setiap pribadi tidak ada yang kurang dari suatu apapun. Mereka yang masih sekolah dari playgroup sampai perguruan tinggi, tambahkan ya Tuhan dengan kepandaian, kecerdasan, ketukunan daya ingat yang baik, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berprestasi, membanggakan keluarga, gereja, lingkungan, dan tidak menutup kemungkinan membanggakan bangsa dan negara. Untuk biaya-biaya sekolah Tuhan, kami menyerahkan semua sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami terus juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini sakit ya Tuhan, secara fisik maupun mental. Hamba memohon kesembuhan dari-Mu ya Tuhan, jamahan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui makanan, minuman, obat, ataupun dengan sarana kesembuhan-Mu yang lain, anak-anak-Mu yang sakit kembali pulih dalam keadaan sehat, tidak kurang dari suatu apapun. Kami menyerahkan ke dalam tangan ya Tuhan. Mereka yang sudah sepuh ya Tuhan, lanjut usia, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, tetap terus berikan semangat kepada mereka, tetap terus berikan motivasi kepada mereka, jauhkan mereka dari keputusasaan dalam menjalani hidup ini ya Tuhan. Namun ajar mereka untuk tetap terus bersandar, berharap, memohon kepada-Mu saja, karena di dalam Engkau ya Tuhan Yesus ada penolong, di dalam Engkau ada penghiburan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini ya Tuhan seruan doa kami melalui syafaat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang hidup, pribadi yang benar, kami sudah berdoa dan syukur-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.